La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Apa kando mangan tengari kelapakis beragi bawang. Apa tandom jari umat Nabi pacu ngaji pacu sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. Amma ba'du, kaum muslimin, shaimin, shaimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, di sore hari ini, marilah tiamplung sami samara biasun. Tiada henti-hentinya, tiada putus-putusnya. Tiamplung sami untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat sehat dan sempatnya yang Allah masih berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di sore hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa bernapas dengan baik, masih bisa melihat dengan baik, masih bisa mendengar dengan terang, masih bisa berbicara dengan baik, masih bisa merasakan dengan normal nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian mau menghitung nikmat yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak di antara manusia yang lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Kalau sudah banyak sehatnya, kalau sudah banyak kesempatannya, kadang orang-orang lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Kedua kalinya, marilah tiang pelungum sami senantiasa cinta, kangen, sayang, rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya di hari kiamat tiang pelungum sami sangat mengharapkan pertolongan syafaat beliau, yang tiada lagi manusia, nabi dan rasul yang bisa memberikan tiang pelungum sami pertolongan selain pada baginda tiang pelungum sami, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak membaca solawat, ya kiring tiang pelungum sami membaca solawat, dengan solawat ini mudah-mudahan lemak li jelo kiamat li lendeng li padang mahsyar tiang pelungum sami tegading tetulung isi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin binal ahwali muqtaimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ridha ayah ibumu, ridha Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Mudah-mudahan dengan sholawat tiang pelungum sami tekican lemak li jelo kiamat memperoleh syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita pada hari ini dan seterusnya maupun yang sudah lewat, mudah-mudahan termasuk puasa yang dengan iman, dengan wahtisaban, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, sehingga tiang pelungum sami mau ampunan desida Allah Subhanahu wa taala, mau tiang pelungum sami ridon desida Allah Subhanahu wa taala, karena tiang pelungum sami melaksanakan puasa mengharap ridha Allah semata-mata karena iman. Tentu puasa yang disebut dengan semata-mata karena iman adalah puasa tiang pelungum sami yang tidak hanya menjaga dari hal yang membatalkan puasa, tetapi juga menjaga dari hal yang membatalkan pahala puasa. Sehingga yuqalu dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu as-saumu salasatu darajatin. Puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah saumul awami, puasanya orang awam. Apa yang dimaksud dengan puasanya orang awam? Amma saumul awam, adapun sesuatu as-saumul awam yang disebut dengan puasanya orang awam adalah dengan muntahan lapah, muntahan tian. Dia hanya menahan isi perut dan hawa nafsunya. Ini namanya orang puasa awam. Orang yang hanya puasanya hanya menahan perut dan hawa nafsunya dari lapar, dari dorongan nafsunya. Yang dimaksud puasa awam di sini adalah hanya laparnya saja yang ditahan, hanya hausnya saja yang ditahan, atau nafsu-nafsu yang buruk yang ditahan. Contohnya, mulut tidak bisa dijaga.
ucapan, ghibah, bohong, adu domba, takabur, hasud, mulutnya tidak bisa dijaga, pandangannya tidak dijaga, pendengarannya tidak dijaga, hanya sebatas menahan perut, lapar dan hawa nafsunya. Nah, inilah yang disebut dengan tingkatan golongan pertama saumul awami, puasanya orang awam. Puasanya yang kedua, golongan yang kedua, mudah-mudahan tiang pelungum sami embi jaga ya tomi'ata memakin puasa yang pertama, puasa golongan yang kedua, ataukah puasa golongan yang ketiga. Golongan yang kedua adalah saumul khusus, yakni puasanya orang khusus. Ini puasanya para anbiya, para alim soleh, para ulama, para salafus saleh. Ini puasanya orang-orang khusus yang tidak hanya menahan perutnya, tidak hanya menahan laparnya, tetapi juga menahan ucapannya, menahan pandangannya, menahan langkahnya, menahan tangannya, menahan penciumannya, menahan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat. Artinya mudarat itu adalah dosa yang tidak baik. Maka inilah puasanya orang-orang yang khusus, puasanya orang-orang yang alim, puasanya orang-orang para tuan guru, para alim ulama. Kemudian puasa golongan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasanya orang yang saumul khususil khusus. Puasanya orang yang khusus di atasnya khusus. Ini kalau ini sudah berbicara tentang ini, sudah puasanya orang yang khusus di atasnya orang yang khusus. Berarti ini puasanya para anbiya, para rasul, yang tidak hanya menahan lapar, menahan perut, menahan hawa nafsu, menahan ucapan, menahan pendengaran, tetapi puasa iman lillahi ta'ala, yang hanya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang napasnya jadi tasbihnya, yang diamnya menjadi tasbihnya, yang kelihatannya menjadi zikirnya, aktivitasnya adalah zikirnya. Ini puasanya para anbiya, para rasul. Mudah-mudahan kita semua tergolong tingkatan-tingkatan puasa kita. Oleh sebab itu kita pilih sendiri, mau puasanya orang awam atau mau puasanya orang khusus, atau yang kalau puasanya orang khususil khusus ini agak sedikit tinggi, agak sedikit sulit. Paling tidak kita masuk ke golongan yang kedua, yakni puasanya orang khusus. Nah, oleh sebab itu agar nilai ibadah puasa kita tidak sia-sia, sebagaimana kata Nabi, kam min sha'im, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa, hendak mau napi-napi, hanya lapar dan dahaga, lelah terbetijuh, lelah terjaga lapah, lelah terjaga melet ngenam, tetapi tidak apa-apa, tidak kita dapat apa-apa di hadapan Allah. Galang bedah lek beruga, palang lelah eda upaan. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian selanjutnya kemarin tiang pelungum sami bahas tentang sembahyang. Sengan kembe arak dengan puasa lagu ndien sembahyang, arak dengan sembahyang lagu ndien puasa. Maka ini namanya sayur tanpa garam. Ini namanya mau puasa tetapi tidak sholat, tidak sampai kepada tahap rukun Islam yang kita sempurnakan, yakni antara mengerjakan sholat dan mengerjakan puasa. Begitu juga seterusnya mengeluarkan zakat. Ada yang sholatnya rajin tetapi tidak mengeluarkan zakat. Itu juga belum sempurna. Itu belum bagus. Ada yang masih ditinggalkan. Oleh sebab itu semua harus berjalan. Semua harus kita jalani. Nah, itulah sebabnya kita semua mari kita puasa imanan wahtisaban, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang penuh dengan berkah ini. Lebih-lebih jangan sampai ada di antara kita, ada di antara saudara-saudara seiman, seagama, di bulan suci Ramadan ini yang mampu menghapus pahala puasa kita adalah bohong. Justru kita harus berlaku hadir, jujur. Apa katanya? Wajaba alaina an yamlika salasata asya.
wajib atas tiang pelunggum sami, atas kita semua, an yamlika, memiliki atau memegang atau punya pendirian, salasata asya, ialah 3 perkara. Yang pertama adalah ar-roja. Ar-roja makna ar-roja. Ar-roja artinya adalah harapan, tujuan. Kita harus punya sifat ar-roja, tujuan. Punya tujuan dalam kehidupan kita. Contohnya orang bekerja sehari-hari tentu punya tujuan. Sekarang kita beribadah puasa, kita mengerjakan sholat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita punya tujuan, yakni tujuan kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecilnya, kalau kita pergi ke suatu tempat tanpa tujuan, tanpa harapan, maka perjalanan kita, maka kehidupan kita, perjalanan kita menuju ke tempat itu bimbang, ragu kita. Mau kemana saya? Tujuan tadi saya dari rumah apa? Sehingga tidak jelas tujuannya, maka tidak jelas juga pada akhirnya. Kalau tujuan kita sudah baik, tujuan kita sudah bagus, insya Allah tiang pelunggum sami akan memperoleh tujuan itu sendiri. Oleh sebab itu, tujuan kita sekarang berpuasa, tujuan kita sekarang mensucikan hati, tujuan sekarang kita berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berpuasa, maka tiada lain adalah la'allakum tattaqun, agar kita tergolong menjadi orang-orang yang beruntung, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah di antara kalian yang paling bagus takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kubur kita ditanya, wahai pejabat. Di dalam kubur bukan ditanya tentang wahai pejabat. Di dalam kubur kita ditanya wahai presiden. Di dalam kubur kita tidak ditanya wahai tuan guru, wahai alim ulama, tetapi semua rata. Ya Abdallah ibna Abdayillah, ya Abdallah ibna Abdayillah, wahai hamba Allah bin hamba Allah. Semua rata dijawab, ditanya dengan wahai hamba Allah. Kita semua ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang membedakan kita adalah takwa kita, nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentu bisa kita nilai sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan diri kita sendiri, bagaimana niat kita, kehusuan kita dalam sholat. Makanya kalau sholat itu yang dinilai bukan hanya ucapan kaulnya saja, bacaan kita, tetapi yang paling utama dinilai adalah hati kita, sejauh mana kita khusyuk dalam sholat kita. Maka kata ulama, ada 3 syarat, ada 3 cara kita ingat disebut orang itu bisa dikatakan khusyuk dalam sholatnya. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, kalau mau khusyuk dalam sholatnya, yang pertama adalah caranya bacaannya, kemudian artikan dengan maknanya di dalam hatinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati mengatakan di situ, segala puji bagimu ya Allah semesta alam. Segala puji bagimu ya Allah semesta alam. Hati berbicara ucapan alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka tidak ada waktu, tidak ada tempat untuk kita memikirkan yang lain. Kita hanya memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara yang pertama. Membaca lapasnya, membaca bacaannya, hati pun mengartikan, memaknai apa yang kita baca. Ini cara yang pertama dalam khusyuk dalam sholat. Yang kedua, kalau mungkin itu sulit menurut kita untuk membaca, untuk mengartikan, karena mungkin alasan tahu bahasa Arab, saya tidak bisa bahasa Arab. Caranya bagaimana? Caranya adalah perbanyak mengatakan Allahu, 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 Allahu. Di dalam hati ini hidup Allahu, Allahu, Allahu. Tetapi jangan memandang lapas Allah yang tertulis di depan mimbar atau podium yang ada di depan. Hati-hati. Di dalam hati itu Allahu, 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 Allahu. Begitu seterusnya sampai kita salam.
Ini tingkatan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kalau sudah hati dipenuhi dengan Allahu, 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 maka insya Allah tidak ada tempat, tidak ada ruang untuk kita ingat kepada yang lain. Maka di saat Allahu Akbar, hanya di situ saja kita ingat kepada Allah, maka nilai pahalanya akan terhitung di situ saja. Apakah lebih banyak kelepengan tat sembahyang atau lebih luwean seolah beras? Nah, kalau lebih banyak kita ingat kepada duniawi, kepada aktivitas, maka lebih banyak kelepeng dalam sholat kita. Hanya di mana tempat celah-celah kita ingat kepada Allah, disitulah terhitung. Makanya kalau mau khusyuk dalam sholatnya, yang namanya khusyuk ini sulit. Paling tidak kita memperbanyak Allahu, Allahu, Allahu. Kemudian yang ketiga, cara tiang pelungum sami khusyuk dalam sholatnya adalah dengan cara tiang pelungum sami membaca apa yang kita baca, lalu hati lebih dahulu. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati di dalam kita, ucapan hati di dalam sudah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Bacaan dengan ucapan hati lebih dulu ucapan hati daripada bacaan. Maka tidak ada ruang, tidak ada waktu untuk kita tidak fokus terhadap bacaan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, berjulu tuh dalam. Sudah lebih dulu hati kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Hati sudah sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Hati di sana sudah siratal, begitu seterusnya. Maka tidak ada waktu, tidak ada tempat, tidak ada ruang untuk kita berpikir yang lain, karena pasti kita akan fokus kepada bacaan kita. Nah, yang kedua kata Nabi, wajib alaina an yamlika salasata asya'a, wajib tiang pelungum sami yang tiga sabaru. Pertama adalah ar-raja, harapan. Sekarang yang kedua adalah as-sidqu. Ma makna as-sidqu? As-sidqu artinya kejujuran. Maka kalau kita sudah jujur, insya Allah kebohongan akan hilang, kebohongan akan berakhir. Kenapa? Qulil haq walau kana murran. Katakan itu meskipun itu sulit. Karena jujur memang pahit. Lebih-lebih kepada istri pada suami, kepada istri kepada suaminya jujur ketika mengelola uangnya. Kenapa? Karena kalian yang perempuan, yang istri-istri ini, surgamu di bawah telapak kaki suamimu. Tidak bisa kamu masuk surga kalau tidak bisa jujur kepada suaminya, tidak bisa menjaga amanah suaminya, tidak bisa taat kepada suaminya. Ayyumma imra'atin shallat khamsaha. Pertama syarat wanita itu masuk surga, ayyumma imra'atin shallat khamsaha, adalah memelihara salatnya yang 5 waktu. Wa shamat syahraha, puasa pada bulan suci Ramadan, dan wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Ini syaratnya kita masuk, wanita itu memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahsanat farjaha, menjaga kemaluan, menjaga dirinya, menjaga auratnya, itu syaratnya. Qila laha, manik disida Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata bi ayyi babin syi'ta. Masuklah kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu mau, wahai para perempuan yang sudah melaksanakan yang 4 perkara tadi. Oleh sebab itu, jujur, utamakan kejujuran kepada keluarga, kepada saudara, kepada bangsa, kepada rakyat, kepada siapapun, maka utamakan adalah kejujuran. Ada sebuah cerita, arak layak dengan toak gati enggan pegawaian lalu ngandik jog bangkat. Dia ngandik lalu jog bangkat. Kebetulan pas niat lampak jog gawah, lalu bau kayu, lalu ngandik. Di sungai itu, di tengah sawah itu ada sumur. Kemudian beliau haus ingin minum. Dia melet ngenam, membetelah ngenam ilik sumur. Kemudian dia taruh kapaknya di bibir, di pojoknya sumur itu. Kemudian ia salah antan mungkin tur kapak niki, langsung terik kapak jok dalam lengkuk. Kemudian nangis papu ini.
Nangis Papu ini, sedih Papu ini, kehilangan kapaknya yang begitu dia cintai, yang satu-satunya hartanya untuk mencari bekal, untuk mencari nafkah kepada istrinya. Tahu-taunya jatuh ke dalam sumur. Sehingga beliau menangis, lalu Jibril turun. Allah perintahkan malaikat Jibril turun, bantu umatku, bantu hambaku. Maka malaikat Jibril merubah dirinya menjadi laki-laki yang sangat muda. Kemudian bertanya kepada kakek itu, wahai kakek, kenapa engkau menangis? Lalu kakek itu bercerita bahwa kapak saya, satu-satunya peninggalan orang tua saya untuk saya berikan nafkah kepada istri saya, telah jatuh ke dalam sumur. Tenang kakek, saya akan ambilkan, kata pemuda itu. Lalu pemuda itu mengatakan dengan turun mengambil kandik itu, kapak itu. Setelah pemuda itu, malaikat Jibril itu naik mengangkatkan kandik yang sangat indah, kapak yang sangat bagus yang terdiri dari kapak emas. Lalu ditanya kakek itu, kakek, apakah ini kapakmu? Kakek itu menjawab, bukan, itu bukan kapak saya. Kapak saya jelek, kapak saya tidak bagus, kapak saya bukan seperti itu bagusnya. Ternyata kakek ini jujur, dia tidak mau mengakui kapak yang indah, kapak yang emas itu. Beliau jujur mengatakan itu bukan milik saya. Lalu ditaruhkan di sisinya kakek itu. Kemudian turun lagi pemuda itu, malaikat Jibril itu turun lagi mengambil kapak. Kemudian dia mengangkat kembali kapak yang lebih bagus, lebih indah dari yang pertama. Lalu beliau, kakek itu mengatakan, itu lebih bagus daripada yang tadi. Itu bukan milik saya. Bukan milik saya, adalah milik yang jelek, yang tidak bagus. Itulah milik saya. Kemudian turun lagi pemuda itu mengambil kapak aslinya daripada kakek itu. Inilah, apa ini kapakmu wahai kakek? Nah itulah kapak saya. Kapak saya yang begitu jelek. Sehingga karena jujurnya kakek ini, apa kata pemuda itu? Wahai kakek, karena Anda telah jujur, saya akan kasih Anda ini 2 kandik emas, kapak emas yang tadi. Kita lihat kejujuran kakek itu. Dia mendapatkan 2 gratis daripada malaikat itu, dia kasih kandik emas karena kejujuran. Kemudian singkat cerita, ketika besoknya pergi lagi, kemudian menjauh seninan, lalu ngandik malik. Ketika lewat di sungai, istrinya mengatakan, bang, kek ntar dulu saya mau kencing. Lalu nenek itu kencing di bawah pinggiran sungai. Tahu-taunya nenek itu hilang, terbawa hanyut oleh air sungai. Kemudian kakek itu menangis lagi. Kemarin kapak saya yang jatuh ke dalam sumur, sekarang istri saya yang ke bawah hanyut oleh air. Nangis kakek ini. Kemudian turun lagi pemuda yang kemarin, malaikat Jibril. Kenapa lagi wahai kek? Kemarin kapak saya yang hilang, sekarang istri saya yang hilang. Tolong bantu saya carikan. Kemudian malaikat Jibril, pemuda itu nyelam mencari istrinya. Kemudian diangkatkan wanita yang begitu cantik, jelita, indah, mempesona, yang punya jeladang turun tangis, tai lalat turun tangis. Bedui jeladang turun tangis, embe sak lain ngelek kai mata ni lain jeladang turun tangis. Dia si indah, si cantik perempuan diangkatkan oleh pemuda itu, malaikat Jibril. Jeladang turun tangis lek bawa mata, lain ngelek kai mata ni ke. Itu jeladang. Berembe mangkin lamun jeladang lek bawa loang kentok, ia teparan aran jeladang turun tolek. Lamun le bawa erong, napiaran jeladang turun erus. Lagu saya sak berdua jeladang turun erus, jeladang turun tolek, jak periksaan baik. Saking indahnya wanita itu diangkatkan bidadari yang begitu cantik, sementara istrinya kakek itu tua rentak, giginya ompong. Malaikat Jibril mengatakan, wahai kek, apakah ini istrimu? Nah, itulah istriku. Padahal seninan ia ompong, ia toa. Itulah istriku. Kau angkat istriku yang begitu cantik. Itulah istriku. Cepat bawa ke sini. Lamun masalah dengan Nina aja kejelapan ngaku. Lamun masalah dengan Nina aja kejelapan ngaku. Onek mun kandik emas dan milih aku. Nah, mun masalah dengan Nina tu pengangkat langsung dengan kena. Ya waktu senina.
Oh, nyala empapu ndik jujur ni kena si malaikat Jibril. Bagaimana? Apakah kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Oh, kakek, engkau tidak jujur." Begini kata kakek itu, "Kalau saya tidak mengakui itu yang kau angkat pertama wanita itu, kamu bilang akan suruh taruh di sisiku. Nanti kau nyelam lagi yang kedua, kau angkat wanita lagi yang lebih cantik daripada yang itu, kau taruh lagi di sisiku. Baru yang ketiga kau nyelam, kau angkat istriku yang tua renta, yang ompong giginya. Saya tidak mau perempuan yang dua tadi bagus-bagus itu engkau sedekahkan ke saya, kayak kemarin kapak itu." Gimana ini menurut pelungguh semua jamaah, para pendengar? Apakah ini jujur ataukah tidak jujur? Nah, itu sebatas hikmah. Kejujuran itu sangatlah penting. Kemudian yang terakhir kata Nabi adalah sallallahu alaihi wasallam, kita harus punya sifat yang terakhir adalah al-ikhlas, yakni ikhlas dalam beramal. Apapun bentuknya, kita ibadah, kita menuntut ilmu, kita berpuasa, kita bersedekah, kita mengaji, kita menuntut ilmu, segala aktivitas amaliyah kita berusaha untuk selalu senantiasa ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas merupakan suatu perkara yang sulit kita lakukan, tetapi kita belajar sedikit demi sedikit untuk kita lakukan perbuatan-perbuatan tanpa ada unsur riya, tanpa ada unsur mengharapkan sesuatu selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua terpelihara dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang tidak baik. Oleh sebab itu, mari tiang pelunggum sami jaga puasa kita, jaga ibadah kita. Mudah-mudahan ridha Allah Subhanahu wa taala yang tiang pelunggum sami dapatkan, sehingga dengan ridhonya tiang pelunggum sami masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu, apa katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannata ahadukum ma'amaluh. Kalian tidak masuk surga dengan amal kalian, dengan salat kalian, dengan puasa kalian, dengan ilmu kalian, dengan aliman kalian. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah. Wala ana, saya juga kata Rasulullah. Saya tidak masuk, tetapi kita semua masuk dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita cari rahmat Allah? Melalui pengajian, melalui majelis ta'lim, melalui ibadah, melalui salat, melalui puasa. Maka disitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan, ditumpah tuling oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita mencari. Tapi salah kalau kita bilang kalau bukan karena amal kita masuk neraka, masuk surga, bukan karena sholat, lalu ngapain sholat? Salah. Sholat Anda tinggalkan berdosa, karena melalui sholat itulah kita mencari keridhaan, kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selamat masuk surga bi ghairi hisab wal azab. Mungkin hanya ini yang dapat yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.